Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Math with Indah. So, untuk video ini aku akan ngebahas beberapa soal numerasi untuk soal tes substantif PPG calon guru 2025. Atau ini tuh adalah soal bonus mini tryout ya bagi kalian yang udah join channelnya kami dan juga yang udah ikut tryoutnya kami kemarin. Pasti kalian dapat ini ya, notif bonus mini tryout numerasi gitu ya. Nah, itu ada 5 soal, jadi di video ini aku akan ngebahas 5 soal itu. Nah, nggak perlu lama-lama ya, kita langsung bahas untuk yang nomor 1. Nah, sebelumnya ya disclaimer dulu. Jadi, kalau soal tes substantif PPG ya, literasi numerasi itu tuh tesnya di paling akhir ya teman-teman, setelah mengerjakan 70 soal bidang studi yang mana itu pasti bakalan bikin mumet banget ya, apalagi kalau yang jurusan matematika tuh awalnya udah pasti banyak banget hitungannya di soal bidang studi, terus nambah lagi nih di soal numerasi yang mana itu hitungannya ada, terus juga bacaannya panjang-panjang. Nah, apalagi uh, untuk waktu ngerjainnya itu lebih sedikit ya teman-teman, hanya 30 menit. 30 menit itu untuk masing-masing literasi sama numerasi gitu ya. Berarti kalau soalnya ada 15 totalnya, berarti satu soal kalian itu sebisa mungkin harus ngerjain kurang dari 2 menit gitu ya teman-teman. Nah, kalau bacaannya panjang-panjang kayak gini nih, kalau kalian mahamin bacaannya dulu, aku yakin banget pasti nggak bakal nutut ya untuk ngerjain 15 soal. Maka dari itu, tips dari aku, kalian itu langsung fokus ke soal dan jawabannya terlebih dahulu gitu ya. Misalkan untuk yang nomor 1 nih, nomor 1 itu kita disuruh milih pernyataan-pernyataan yang benar dari pilihan jawaban gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ya di pilihan jawabannya, itu tuh dia datanya tuh mengenai daur ulang sampah anorganik gitu ya dari masing-masing RT. Nah, itu dibandingin nih. Nah, kalau kalian lihat ya di sini, tuh ada dua data sampah anorganik sama organik gitu ya. Nah, kalian baca sekilas di teksnya ya. Nah, kalian akan nemuin ini nih. Jadi di eh, di Dasana Indah itu tuh di di sana untuk ngambil sampahnya itu 2 hari ya teman-teman. 2 hari dalam 1 minggu. Nah, oleh karena itu jadi dua data ini, data hari 1, hari 2 ini bisa dikatakan menjadi data dalam seminggu gitu ya. Nah, terus habis itu di sini untuk daur ulang itu ada masing-masing keterangannya ya. Untuk RT1 itu 80% dari jumlah sampah anorganik setiap minggunya. Nah, ini setiap minggunya semuanya ya, teman-teman. Di RT2 juga gitu nih, setiap minggunya mereka paling banyak bisa mendaur ulang 3/4 sampah anorganik. Terus RT3 dia daur ulang 0,65 sampah anorganik dari total sampah yang dihasilkan. Kemudian untuk RT4 mereka bisa daur ulang 90%-nya, sedangkan RT5 itu bisa mendaur ulang anorganik 15 kg lebih banyak dari total sampah anorganik yang dihasilkan RT03. Oke, dari sini dulu berarti langkah kita itu yang pertama harus ngitung data sampah anorganik dalam 1 minggu di masing-masing RT ya teman-teman. Jadi misalkan aku tulis di sini ya, untuk RT1 itu berarti sampah anorganiknya ada ini 80 sama 70, berarti 80 ditambah 70 berapa? 150. Kemudian RT02 itu ada 85 ditambah 60, ada 100. Oke, ada 145. Kemudian
RT 03 itu ada 90 ditambah 60 ya, berarti 150. Kemudian RT 04 itu ada 70 ditambah 70 ditambah 80 berarti 150. Last but not least, RT 5 itu 100 ditambah 80. 180 kilogram gitu ya. Nah, dari sini berarti kita bisa langsung ngitung nih daur ulangnya. Daur ulangnya untuk RT 1 itu 80%-nya ya. Berarti tinggal ini teman-teman. Untuk RT 01 berarti 80% dikali 150. Kalau kalian hitung itu bakalan ketemu 120 gitu ya. Kemudian untuk RT 02, kalau kalian lihat ini di sini 3/4. Nah, berarti 3/4 dikali ini 145. Itu hasilnya 108,75. Habis itu RT 03. RT 03 itu dia 0,65 kalinya ya. Berarti 0,65 dikali berapa? Dikali 150 gitu ya. Berarti sama dengan 80. Sorry, 97,5 gitu ya. 97,5. Habis itu RT 04 itu berapa tuh? Mereka daur ulang 90%-nya ya. Nih RT 4 90%. Berarti tinggal 90% dikali 150. Berapa teman-teman? 135 gitu ya. Terus RT 05. RT 05 itu 15 kilo lebih banyak dari total sampah anorganik 03. Nah, kalau kalian perhatiin di situ 03 sampah anorganiknya 150. Berarti kalau 15 lebih banyaknya tinggal 150 ditambah 15. Hasilnya berapa? 165. Nah, dari data ini ya masing-masing total yang didaur ulang masing-masing RT bisa langsung digunakan untuk jawab pertanyaannya nih. Nah, pertanyaan yang A. RT 01 mendaur ulang sampah anorganik lebih banyak dibandingkan RT 03. RT 01 mereka 120, RT 03 mereka 97,5. Berarti pernyataan yang A betul ya. Terus kemudian yang B, RT 02 mendaur ulang sampah anorganik lebih banyak daripada RT 04. RT 02 108,75, RT 04 135. Berarti salah ya teman-teman ya. Harusnya lebih sedikit. Kemudian yang C, RT 03 mendaur ulang sampah anorganik lebih sedikit dibandingkan RT 05. 03 itu paling dikit ya 97,5, sedangkan RT 5 paling banyak berarti 165. Berarti yang C betul. Kemudian yang D nih, RT 04 mendaur ulang sampah anorganik paling sedikit. Paling sedikit salah ya, karena yang paling sedikit itu RT 03. Kemudian RT 05 mendaur ulang sampah anorganik terbanyak. Benar ya, ini ada 165. Jadi jawabannya adalah yang A, C, dan E. Kemudian yang nomor 2. Oke, kalau kita lihat di soalnya ya, mereka menanyakan ini rata-rata sampah organik yang paling sedikit gitu ya. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus ngitung total sampah organiknya masing-masing RT, kemudian dalam seminggu ya, kemudian dibagi dengan ini jumlah masing-masing masing-masing rumah dalam RT gitu ya. Kita data dulu rumahnya kali ya. Oke, kita catat dulu nih di sini. RT 01. Nah, ini kita tulis rumah. Banyak rumah gitu ya. Banyak rumahnya RT 01 itu ada. Oke, kita ambilin aja ya.
35, ini 01, 02, 30, 03, 32, 04 itu 28, 05, 40. Oke, kita catat. 01 ada 35, 02 itu ada 30 ya tadi. Kemudian 03 itu ada 32, kemudian 04, mereka ada 28 rumah, terus kemudian RT 05 itu ada 40 rumah gitu ya. Nah, habis itu dari sini kita ini ya, ngitung banyak sampah organik tiap minggunya. Oke, bentar, sorry. 28 ya ini tadi. Oke, kita selanjutnya adalah ngitung ininya ya, jumlah sampah organik. Jumlah, kok ada organik? Organik ya teman-teman ya, organik. Kita langsung lihat datanya nih di tabel. Untuk 01, RT 01 itu ada 110 ditambah 100 berarti ada 210. Kemudian 02 itu ada 120 ditambah 110 itu ada 230. Kemudian 003 itu 90 ditambah sorry, kok 90 sih? 100 ya. 100 ditambah 80. Ada 180, kemudian 04 itu ada 90 ditambah 100, berarti 190. Last but not least, 05 itu ada 130 ditambah 120 gitu ya. 250. Nah, habis itu kita hitung nih rata-ratanya untuk masing-masing RT gitu ya. Rata-ratanya untuk 01 berarti kalau hitung rata-rata jumlah sampah organik dibagi banyak rumah gitu ya teman-teman. Berarti untuk RT 01 itu 210 dibagi 35. Kalau kalian hitung itu sama dengan 6 ya. Terus untuk RT 02 itu 230 dibagi 30 ya teman-teman. Itu sama dengan ini ya, aproksimasinya 6,57. Habis itu RT 03 itu berarti 180 ini ya, 180 dibagi 32. Untuk aproksimasinya 5,625 gitu ya. Terus RT 04 itu ada 190 dibagi 28. Kalau diaproksimasikan 6,79. Kemudian RT 05 itu ada 250 dibagi 4. Sorry. Di sini ya. Bentar aku hapus aja. Nah, ini ya. RT 05 berarti 250 dibagi 40. Itu atau kurang lebih sama dengan 6, sedikit. Ini bukan kurang lebih. Sama dengan ya. Dengan 6,25. Oke, habis itu dari sini ya. Dari rata-ratanya ini berarti yang ditanya yang apa nih? Yang paling sedikit. Nah, paling sedikit berarti ini dong, RT 03. Mereka hanya 5,625 ya per hari. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3.
Oke, nomor 3 ini yang ditanya adalah ini ya, masing-masing kita menguji masing-masing pernyataan nih benar atau salah gitu ya. Nomor Oh ya, di sini kalau dilihat di soal itu, oh ya ini ya teman-teman, aku minta maaf karena yang di link mini tryout kemarin itu soalnya yang ini belum ke input ya, atau salah aku typo dengan soal sebelumnya. Jadi keterangan ini belum masuk ya. Nah, keterangan ini itu atau keterangan soalnya adalah sampah anorganik yang tidak terdaur ulang itu akan dijual ke bank sampah. Nah, berarti kita itu akan menghitung ini sampah anorganik yang tidak terdaur ulang gitu ya. Terus kemudian kita cek nih masing-masing kebenaran masing-masing pernyataan. Berarti ini kalau kalian perhatiin ya di masing-masing pernyataan itu eh, nyebutin hasil penjualan gitu ya. Nah, karena harganya itu mungkin tidak ada ini ya, tidak ada keterangannya, jadi diasumsikan sama gitu ya harganya. Oleh karena itu berarti kita langsung cari aja tuh jumlah sampah yang tidak terdaur ulang gitu ya. Gimana caranya? Nah, caranya itu adalah berarti kita cari selisih dari jumlah sampah anorganik per minggu dikurangi dengan jumlah sampah anorganik yang terdaur ulang nih. Berarti kita pakai data yang nomor 1 nih. Ini sama ini gitu ya. Oke, kita coba tuliskan ya untuk RT001 berarti tadi itu jumlah jumlah sampahnya totalnya sebelum didaur ulang itu adalah 150 ya. Terus yang terdaur ulang itu ada 120, berarti sama dengan 30. Kemudian untuk RT02 itu total sampahnya 145 dan yang terdaur ulang tadi ada 108,75. Berarti yang tidak terdaur ulang ada 36,25 gitu ya. Terus kemudian untuk RT03 yang sampah anorganiknya totalnya itu ada 150 dan yang terdaur ulang ada 97,5 tuh. Berarti yang tidak terdaur ulang ada 52,5 gitu ya. Terus untuk RT04 total sampahnya sama ya kayak sebelumnya ada 150, kemudian yang terdaur ulang itu ada 135 sama dengan 15. Kemudian untuk RT05 itu ada 180 ya total sampahnya. Kemudian yang terdaur ulang ada 165. Hasilnya sama nih kayak sebelumnya, 15. Oke, kita cek dulu ya. Cek dikit. 150 itu 45, 50, 50, 80, 120, 108,75, 97,5, 135, 165. Oke, sama ya. Nah, dari sini berarti kita langsung bisa bandingkan nih, atau cek nih pernyataannya. Untuk pernyataan yang pertama, hasil penjualan sampah anorganik RT01 lebih besar daripada RT02. Nah, RT01 itu yang terjual 30, yang terdaur ulang 36, sorry. Yang terjual untuk RT01 30, untuk RT02 36,25. Nah, RT02 lebih banyak dong, berarti pernyataan yang pertama ini salah ya teman-teman. Kemudian yang kedua, RT03 mendapatkan hasil penjualan lebih sedikit dibandingkan RT05. RT03 itu kalau dilihat ya, ini tuh dia ini ya yang terjual atau yang tidak terdaur ulang aja ada 52,5. Itu tuh terbanyak ya teman-teman dibandingkan yang lain. Berarti kalau dilihat juga ya, RT03 52,5, RT05 ada 15 aja. Berarti pernyataan yang kedua itu salah juga ya teman-teman ya. Seharusnya lebih banyak ya, karena dia RT03 ini
yang terjual sampahnya paling besar ya dibandingkan yang lain. Berarti hasil penjualannya juga harusnya lebih besar. Kemudian untuk pernyataan ketiga, RT04 mendapatkan hasil penjualan yang sama dengan RT05. 04 15, 05 juga 15. Berarti pernyataan yang ketiga benar ya teman-teman ya, karena jumlahnya sama, berarti hasil penjualannya juga sama. Kemudian yang keempat, hasil penjualan sampah anorganik terbesar diperoleh RT03. Nah, tadi tuh yang aku bahas. 03 itu jumlahnya paling banyak, berarti hasil penjualannya juga paling banyak. Berarti benar. Kemudian pernyataan kelima. Hasil penjualan sampahan organik RT02 merupakan hasil terkecil dibandingkan RT lainnya. Salah ya teman-teman, yang terkecil itu adalah RT04 dan 05. Jadi ini pernyataannya salah gitu teman-teman. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 ini kita baca dari infografis ya teman-teman ya. Sorry kalau misalkan ini infografisnya kurang ngeblur ya. Dan ini pertanyaannya juga ngeblur, sorry banget. Tapi semoga masih bisa kebaca ya untuk teman-teman. Nah, kita fokus ke soalnya, langsung ke soalnya. Nah, ini disebutin nih, untuk mengetahui jumlah seluruh penduduk miskin, maka perlu menggabungkan data jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan. Berarti kita harus ngitung jumlah penduduk miskin di masing-masing pulau gitu ya, kecuali Indonesia. Karena ini data totalnya. Nah, kita hitung aja nih masing-masing pulau, datanya ada berapa. Kita ngitungnya dari jumlahnya ya, jumlahnya itu ada ini 2,31, berarti 2,31 juta gitu ya maksudnya. Nah, karena biar cepat berarti kita langsung hitung 2,31 ditambah 3,76, kemudian 8,11 ditambah 6,65 dan seterusnya untuk masing-masing pulau gitu ya. Oke, coba kita hitung. Yang pertama untuk Pulau Sumatera. Sumatera itu berarti ya 2,31 ditambah 3,76. 2,31 ditambah 3,76. Nah, itu kalau kalian hitung hasilnya 6,07. Kemudian yang kedua di Pulau Jawa ya, teman-teman. Jawa itu berarti sama dengan 8,11 ditambah 6,65. Oke, 8,11 ditambah 6,65. Nah, ini kalau kalian hitung akan sama dengan 14,76 ya teman-teman. Kemudian yang ketiga di pulau mana nih? Di Pulau Kalimantan ya, 0,38 ditambah 0,64. Bentar. Oke, di sini Kalimantan. 0,38 ditambah 0,64 sama dengan 1,02 gitu ya. Kemudian yang keempat itu di Pulau Bali Nusa Tenggara. Itu ada 0,63 ditambah 1,48 ya teman-teman ya. Bali dan Nusa Tenggara. Ada berapa tadi? Ada 0,63 ditambah 1,48. Itu berarti hasilnya 2,11 gitu ya teman-teman. Sorry. 2,11. Kemudian yang kelima itu di Pulau Sulawesi 0,48 ditambah 1,58. Sulawesi 0,48 ditambah 1,58 berarti sama dengan 2,06 gitu ya teman-teman. Terus yang terakhir ya kalau nggak salah. Yang terakhir adalah Maluku Papua 0,14 ditambah 1,40. Maluku Papua
Dengan 0,14 ditambah 1,40 berarti sama dengan 1,54. Nah, dari sini berarti kita bisa langsung jawab nih pernyataannya ya. Yang pertama, jumlah penduduk miskin paling banyak berada di Pulau Jawa. Nah, kalau kalian lihat ya ini dari datanya tadi 6,07, 14,76, 1,02, 2,11, 2,06, dan 1,54 itu yang paling banyak adalah di 14,76 ya, atau Pulau Jawa. Berarti pernyataan yang pertama benar ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, jumlah penduduk miskin di Pulau Kalimantan lebih banyak daripada di Pulau Maluku Papua. Yang di Kalimantan itu 1,02, yang di Maluku Papua 1,54. Berarti salah ya teman-teman, harusnya lebih sedikit. Kemudian, urutan pulau dengan jumlah penduduk miskin terendah ke tertinggi. Nah, terendah itu ada di terendah Kalimantan ya, habis itu Maluku, Papua. Nah, di sini Kalimantan, terus Bali, Nusa Tenggara. Nah, kalau kalian lihat, ini Bali dan Nusa Tenggara itu lebih banyak ya dibandingkan Maluku, Papua. Jadi, pernyataannya salah. Harusnya itu urutannya Kalimantan dulu, habis itu Maluku, Papua, terus habis itu Sulawesi, terus Bali, Nusa Tenggara, habis itu Sumatera, dan paling banyak itu Jawa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, soal yang terakhir nih. Kalau dilihat di sini di soalnya ada menghitung selisih banyaknya penduduk miskin pada bulan Maret dan bulan September. Jumlah penduduk miskin bulan Maret, bulan September itu berarti kita pakai data yang atas ya teman-teman ya. Karena itu jumlah ya, kita fokusnya langsung ke data yang ada di atasnya ini ya, bukan presentasenya. Karena eh, di sini disebutin selisih banyaknya penduduk ya, bukan selisih persentase banyaknya penduduk gitu. Jadi kita pakai data yang atas gitu ya. Kita ini kan ada beberapa tahun terus suruh mencocokkan ya. Ini yang benar yang mana gitu ya. Nah, sebelum kalian ngitung ya, tips dari aku kalian bisa lihat di tabelnya. Di tabelnya masing-masing. Nah, 2014 itu ngitungnya kan Maret, September dikurangi Maret gitu ya teman-teman untuk menghitung selisih. September 2014 itu menurun, terus 2017 juga menurun, kemudian 2019 itu menurun juga. Nah, di sini nih 2020 itu naik ya teman-teman. Nah, dari berbagai pilihan, yang pilihannya meningkat cuma satu nih, meningkat sebanyak 1,13 juta penduduk. Berarti otomatis yang 2020 itu jawabannya pasti yang ini teman-teman ya. Kalau nggak percaya nanti kita buktikan bareng-bareng gitu ya. Oke, coba kita hitung yang 2014. 2014 itu langsung kita tulis aja ya teman-teman. September dikurangi Maret. Nah, 2014 itu Septembernya 27,73 gitu ya teman-teman. Terus Maretnya 28,28. Jadi di sini 2014 itu 27,73 dikurangi 28,28. Nah, kalau kalian hitung hasilnya itu min 0,55. Nah, min ini menunjukkan menurun ya, teman-teman ya. Menurun. Nah, ini bisa kita langsung jawab aja ya. 2014 menurun 0,05 juta. Berarti yang ini ya jawabannya. Kemudian 2017. 2017 itu sama dengan
eh ini ya, 26,58 dikurangi 27,77. Oke, kita hitung 26,58 dikurangi 27,77 itu sama dengan min 1,19. Itu berarti menurun 1,19 juta penduduk. Berarti 2017 pasangannya yang ini. Terus 2019 itu 24,79 dikurangi 25,14 gitu ya teman-teman ya. 2019 itu berarti sama dengan 24,79 dikurangi 25,14 sama dengan min 0,35. Oke, berarti yang ini ya teman-teman, menurun sebanyak 0,35 juta penduduk. Oke, coba kita buktikan yang 2020 nih. 2020, salah. 2020 sama dengan September 27,55 dikurangi 26,42. 27,55 dikurangi 26,42. Nah, itu hasilnya adalah plus ya. Plus gak usah kita tulis, kita langsung aja 1,13. Nah, plus di sini tuh menunjukkan naik ya teman-teman. Atau tadi apa nih istilahnya? Meningkat ya. Meningkat. Oke, berarti benar ya jawabannya itu yang nih, meningkat 1,13 juta penduduk. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, mungkin teman-teman berminat ya. Kami menyediakan paket tryout literasi numerasi. Yang mana ada banyak benefitnya nih. Yang pertama, kalian bisa tryout yang mana langsung muncul skor dan kunci jawabannya langsung. Dan ada dua pilihan nih, bisa dengan tanpa timer dan juga dengan timer gitu ya. Jadi nanti timernya itu 1 jam ya teman-teman. Karena ini ada literasi, ada numerasi. Jadi ada 30 menit ditambah 30 menit atau 1 jam gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang udah ikut tryout kemarin dari kami, kalian bisa dapat rekapan history jawaban saat tryout gitu ya. Kemudian kalian juga akan mendapatkan e-book pembahasan lengkap dari soal-soal tryoutnya. Kemudian kalian akan dapat e-book kumpulan soal dan jawaban untuk tes bidang literasi dan juga tentunya untuk numerasi gitu ya. Caranya gimana? Nah, kalian bisa langsung ketikkan aja di Google ya, di search bar atau di address bar, yaitu link.it/infinity gitu ya. Infinity it.it. Nah, kayak di sini terus kalian scroll aja tuh. Nah, kalau kalian nemu yang ini, gambarnya kayak gini, tuh kalian bisa langsung beli dan ini harganya seikhlasnya teman-teman ya, teman-teman semua. Minimal 1.000 aja, 1.000 rupiah. Kemudian kalian bisa klik buy now. Terus kalian isiin email dan nama kalian tuh di situ. Habis itu jangan lupa dicentang yang bawah. Habis itu kalian klik buy now. Nah, nanti akan muncul tuh berbagai pilihan metode pembayaran. Kalian bisa milih sesuai dengan yang kalian punya gitu ya. Kami saranin sih pakai kris ya, karena di situ ada kris. Jadi bebas pakai apa aja nanti endingnya. Gitu teman-teman. Atau nanti linknya produk ini ya, paket tryout ini akan kami akan aku berikan di description box. Bisa kalian cek ya teman-teman ya. Nah, kemudian bagi kalian yang belum join channel seleksi PPG calon guru dari kami, silahkan join ya di link ini bit.ly/ppg by MWI gitu ya. Nanti kami akan dari awal kami sudah membagikan berbagai macam
latihan soal, tes substantif, literasi numerasi setiap hari gitu ya. Jadi kalau kalian baru banget join nih, kalian tentu bisa lihat latihan soal yang udah kami sediakan atau kami share di hari-hari sebelumnya. Kalian tinggal scroll aja ya teman-teman ya. Dan gak hanya itu, channel ini nanti akan membersamai kalian sampai lolos jadi mahasiswa PPG calon guru angkatan 2025. Amin. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman ya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan, baik disengaja ataupun tidak. Oh ya, mungkin dari pembahasan yang udah disampaikan tadi ada yang beda nih dari teman-teman, atau mungkin pembahasanku ada yang kurang tepat, bisa disampaikan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian ya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua. Thank you for watching. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin.